Firman Tuhan dari Bapak Pendeta Seltiel Ishak. Kita nyanyikan nomor 16, bait pertama dan bait kedua. Nyanyikanlah kepadaku Injil yang beri hidup, hendaklah nyata eloknya Injil yang beri hidup, Injil yang terindah, wajib kunyatakan. Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup, Injil elok mengherankan, Injil yang beri berkat Yesus bagi sekalian, Injil yang beri hidup, yang berdosa hai dekatlah, Injil yang beri hidup, selamat diberikan, surga dan sentosa, Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup, Injil elok mengherankan, Injil yang beri hidup. Mari Bapak Pendeta Seltiel memberikan renungan tengah-tengah kita. Saya persilakan, Pak. Oke. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita sebelum kita mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kepadamu kami datang menaikkan ucapan syukur limpah terima kasih karena kemurahan-Mu Engkau menghimpunkan kami, anak-anak-Mu sebagai alumni Institut Injil Indonesia berkumpul, beribadah, memuliakan dan membesarkan nama-Mu pada sore hari ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu yang kudus dan hidup. Kami mohon Tuhan menyucikan hati dan seluruh kehidupan kami, agar kami dilayakan untuk mendengarkan sabda-Mu. Lalu dalam pengurapan-Mu Engkau memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca. Agar firman Tuhan ini boleh menjadi pelita dan suluh pada perjalanan hidup kami. Mengarahkan kami, memberi kekuatan bagi kami khususnya dalam kehidupan kami setiap hari dan pelayanan yang Tuhan masih percayakan kepada kami. Tuhan Yesus bersabda, karena kami anak-anak-Mu sudah sedia mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Pembacaan kita pada ini saya ambil dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 hingga ayatnya yang ke-17. Saya akan bacakan bagi kita Injil Yohanes 15 ayat 9 sampai 17.
yang demikian sabdanya. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadaku. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Amin. Amin. Demikian pembacaan Alkitab dari Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan, kakak-kakak, dan adik-adik alumni yang kami kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa melalui media ini, dalam persekutuan ini kita dipertemukan satu dengan yang lain. Ketika saat ini kita berada dalam keterbatasan kita masing-masing, termasuk keterbatasan kita untuk berjumpa secara fisik, Tuhan bisa mempertemukan kita dengan wadah persekutuan seperti ini. Dan ini merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan bagi kita di tengah apa yang kita pahami sebagai keterbatasan kita, merupakan anugerah Tuhan ketika kita bersama-sama dengan banyak orang di tengah masyarakat yang mengalami kecemasan, rasa takut karena krisis COVID-19. Tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa perjumpaan kita dan apa yang kita alami selama ini merupakan mujizat Tuhan dalam kehidupan. Saya mengatakan merupakan mujizat. Mengapa? Karena kita hidup dalam kehidupan yang diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Kita ada di dalamnya. Karena hidup ini merupakan hidup yang diciptakan oleh Allah dari yang tidak ada menjadi ada. Kita juga diberikan kesempatan untuk bernafas. Yang kalau kita pahami berdasarkan Kejadian 2 ayat 7, Allah menghembus nafas ke lubang hidungnya manusia. Saya mencoba mengangkat masalah ini karena dengan virus di mana manusia banyak yang tidak bernafas, sulit bernafas, bahkan kehabisan oksigen. Dan ketika kita tidak begitu memperhatikan, nafas itu merupakan pemberian bahkan mujizat Tuhan. Disitulah kita melihat bahwa betapa pentingnya nafas dalam kehidupan kita. Kita dipelihara oleh Tuhan. Providensi Allah. Dan dalam perjalanan itu, kehidupan kita dipelihara dalam usia kita masing-masing. Sehingga kita ada, kita hidup, kita bernafas, kita dipelihara, kita berjuang. Kita juga melayani dan diberkati karena kasih-Nya. Dan ini bukan sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang rutin, tapi karena kasih-Nya. Kasih-Nya yang dahsyat, kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang ajaib dalam kehidupan kita. Ini tema yang sedang saya bahas ini. Ada beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam hubungan dengan kedahsyatan kasih Allah. Pertama, bahwa
kehebatan dan kedahsyatan kasih-Nya ini merupakan suatu yang tidak ada tandingannya. Dalam Yohanes 15 ayat 13 tadi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabat. Kedahsyatan kasih-Nya adalah kasih yang tidak ada tandingannya, tidak ada bandingannya. Besar. Kasih yang ajaib, kasih yang luar biasa. Mengapa? Karena untuk kehidupan kita, Ia telah menyerahkan diri-Nya. Dia berkorban untuk diri-Nya, berkorban diri-Nya untuk kita. Hidupnya diberikan untuk kita supaya kita bisa menikmati kebahagiaan dalam kehidupan ini. Memang untuk mengalami kasih-Nya memang tentu tidak begitu gampang dan tidak berlangsung secara mulus. Pasti ada tantangan. Dan untuk itu kita harus berjuang. Namun karena kasih-Nya yang memungkinkan kita hidup dan kita ada sebagaimana kita ada melayani dan bekerja, maka kita mengalami semuanya itu dalam kehidupan yang patut kita syukuri. Bahkan kalau dapat dikatakan dalam kelemahan dan kekurangan dan tantangan, Tuhan dapat mengubahnya untuk kebaikan kita. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Pertanyaan klasik yang memang muncul di sini adalah apakah kita menyadari dan menghayati serta mengakui kehebatan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Apakah sudah mengalami pergeseran karena mungkin kesibukan kita, karena berbagai hal, perkembangan teknologi yang kita alami pada saat itu. Kehebatan kasih-Nya memang kalau saya ungkapkan nyata dalam paket karya keselamatan. Ia lahir untuk kita, Ia dibaptis untuk kita, Ia dicobai untuk kita, Ia melayani untuk kita, Ia menderita untuk kita, Ia disalibkan untuk kita, Ia mati untuk kita, Ia bangkit untuk kita, Ia naik ke surga, dan seterusnya. Ini satu pokok-pokok yang sangat luas bila mana dibahas karena mengungkapkan bagaimana kedahsyatan kasih Allah dalam peristiwa dalam kehidupan Yesus selama Dia berada di dunia. Apakah kita menyadari akan kedahsyatan kasih-Nya dalam kehidupan kita dan pelayanan kita yang Tuhan percayakan kepada kita? Bapak Ibu, saudara-saudara, mana ada kebahagiaan, mana ada kehidupan, mana ada nafas dan aktivitas pelayanan dan pekerjaan, bahkan kebahagiaan sejati tanpa Dia. Dengan kasih-Nya yang tidak ada taranya, di tengah berbagai pergumulan, Ia memelihara kehidupan kita. Saya teringat tentang firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja pasal 17, ayat 1-6, bagaimana Tuhan memelihara Elia ketika musim kering terjadi di Israel. Karena Israel telah menyembah kepada Baal dan Ahab telah melakukan banyak kesalahan sehingga mereka harus mengalami musim kering itu. Tetapi untuk keamanan daripada Elia, maka ia dipelihara oleh Tuhan di sebelah timur Sungai Yordan, di tepi Sungai Kerit. Di sana dia minum dari air itu. Di tengah musim kering, air itu tetap tidak kering. Dan apa makanannya itu? Diantar oleh burung gagak pagi dan petang. Saya berpikir, sekarang ini ada ojek online. Itu sudah dari dulu Tuhan punya ojek sendiri, Dia suruh burung gagak. Ojek. Ada catering yang Dia siapkan, Dia memerintahkan tinggal burung gagak ambil untuk kirim. Bagaimana Tuhan memelihara. Ini salah satu contoh kedahsyatan yang Tuhan. Dan tentu ini yang kita alami dalam kehidupan kita di masa COVID ini. Hal yang kedua yang kita lihat di sini adalah
dengan karyanya yang dahsyat, ia menjadikan kita sebagai sahabat-sahabat. Kita bukan lagi hamba dikatakan dalam bacaan kita tadi, tetapi kita adalah sahabat. Kalau katakanlah pada hari ini saya mendapatkan surat keputusan yang isinya pengangkatan saya sebagai sahabat dari Pak Presiden, tentu satu kebanggaan. Katakanlah ada surat keputusan bahwa pendeta Shaltiel Ishak dengan ini diputuskan diangkat menjadi sahabat Presiden. Oh, alangkah bahagia. Status dan kedudukan ini adalah suatu keadaan yang menghadirkan kebahagiaan dalam kehidupan dan juga pelayanan kita. Dalam status dan kedudukan itu ada potensi. Ada fasilitas yang Tuhan siapkan bagi kita. Ada kekuatan, ada power. Dan status itu sendiri menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Baik kehidupan pribadi, kehidupan rumah tangga, dan pelayanan. Ya, Tuhan sudah berikan semuanya untuk kita. Tapi kita juga harus menyikapi dengan berjuang dalam ketaatan kita kepadanya. Yang saya pahami adalah dalam kehidupan kita, dalam keanekaragaman kehidupan dan tanggung jawab pelayanan, ada porsi kita masing-masing yang tidak sama, tapi maknanya sama. Ada porsi kita masing-masing dan itu patut kita syukuri. Sehingga dalam kehidupan bersama, dalam pelayanan atau kehidupan bersama, kita tidak perlu minder. Karena sebodoh-bodohnya saya, sekurang-kurangnya saya, pasti saya punya kemampuan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ini yang harus kita lihat. Sekurang-kurangnya saya, pasti ada sesuatu yang lebih dalam kehidupan saya yang tidak dimiliki orang lain. Saya teringat ketika saya jadi ketua majelis jemaat di GPB Martin Luther, saya usia masih muda, 36 tahun mungkin. Tapi saya pada waktu itu memakai Profesor Dr. Lim King Yang untuk khotbah. Walaupun saya memang STH-nya waktu itu masih diragukan oleh GPB pernah pada suatu saat memang tidak mengakui, dianggap, hingga ada beberapa rekan yang dijadikan penginjil. Kalau aku memang sudah sejak awalnya memang jadi pendeta, tapi STH-nya itu tidak diakui. Tapi aku menghadirkan diri sebagai sahabat Kristus dan tidak merasa minder. Dengan itu yang harus kita lihat, bahwa sebodoh-bodohnya saya pasti ada kelebihan saya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Tetapi ketika saya memiliki kemampuan, saya jangan sombong. Jangan sombong, karena pasti ada orang juga yang lebih sombong dari saya dalam kehidupan ini, yang lebih mampu. Dan disitulah kita melihat bagaimana kita harus menjalani kehidupan. Kita berjuang dalam keyakinan dan pemahaman sebagai sahabat. Sebagai sahabat adalah anak raja dan pemenang. Maka setiap hari sebenarnya dalam kehidupan kita, saya selalu mengatakan kepada orang kadang-kadang putus asa, lemah, jangan memposisikan diri sebagai orang yang lemah. Jangan memposisikan diri sebagai orang yang khawatir. Kalau saya memposisikan diri sebagai orang yang jahat, saya akan menjadi jahat pada suatu saat. Kita memposisikan diri sebagai sahabat Yesus, sebagai pemenang. Walaupun di tengah tantangan, kita tetap menikmati fasilitas, jaminan sebagai sahabatnya dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam kehidupan ini memang kadang-kadang kita lemah. Kadang-kadang kita menjadi khawatir dan kalah karena kurang menghayati status kita sebagai sahabat. Itu memang harus dibahas tersendiri, karena kurang menghayati ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita sebagai seorang hamba Tuhan berbagai hal. Ada ilustrasi yang saya pakai bahwa ada seorang ibu janda yang membesarkan anaknya ke sekolah di kota yang besar, dan ternyata anak itu berhasil
Ketika anaknya itu berhasil, setiap bulan dia kirim doi, dia kirim uang. Belum ada seperti sekarang ada ATM, sistem transfer dan sebagainya. Dulu masih pakai wesel pos. Nah, ketika tiap bulan dia kirim wesel, ibunya terima itu, dia senang sekali. Kadang-kadang nangis dia melihat kartu wesel, tapi dia taruh di bawah bantal. Dia tidak tahu apa itu dan bagaimana menguangkannya. Sampai suatu saat ketika anaknya cuti, loh, dia kaget kok banyak sekali ini kartu-kartu wesel. Karena ibunya tidak tahu. Nah, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita sebagai sahabat Yesus. Jaminan yang Tuhan berikan tidak kita nikmati dalam kehidupan ini. Tidak kita nikmati dalam kehidupan ini karena kita kurang menghayati dalam ketaatan dan kesetiaan kita pada panggilan dan pengutusan kita. Namun di tengah segala keberhasilan kita sebagai sahabat, jangan kita menjadi takabur. Kita menganggap ini sebagai sesuatu yang biasa saja. Jangan takabur kita menganggap dalam kehidupan ini kita mengkompromikan 50-50 Tuhan dan aku. Tidak ada. Atau kita kemudian melupakan seperti dalam Lukas 17 sampai 19 orang kusta mengalami kesembuhan tapi hanya satu yang kembali. Mana yang lain? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Hal yang ketiga, catatan yang ketiga, ketika kita mengalami kedahsyatan kasih-Nya dalam perjalanan dan pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, ditolong dan disertai oleh Tuhan, kita dipanggil di dalam kasih. Dalam kedahsyatan kasih-Nya kita dipanggil untuk hidup di dalam kasih. Artinya hidup dalam kasih ini harus menjadi ciri, menjadi identitas orang-orang yang menjadi sahabat Yesus. Harus menjadi ciri identitas kita sebagai sahabat Yesus. Konsekuensi logisnya, maka kita harus menjauhkan diri dari iri hati, kebencian, permusuhan, fitnah, dan juga hoax, dan sebagainya. Karena hidup dalam identitas sebagai sahabat Yesus adalah panggilan kita. Dan itu harus menjadi warna kehidupan kita. Menjadi warna kehidupan kita. Hidup dalam kasih artinya bahwa hidup kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kasih harus mengalir sepanjang kehidupan bagi orang lain melalui karya dan pelayanan. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat 11 bacaan kita kan. Supaya kasihku menjadi sempurna. Kasihku menjadi sempurna jikalau kamu hidup di dalam kasih. Karena Yesus pun mengatakan apa yang kita lakukan bagi mereka yang menderita, mereka yang susah, mereka yang miskin, telah kamu lakukan untuk aku. Hal yang terakhir, yang keempat adalah kedahsyatan kasih Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, sebab Ia telah memilih dan menetapkan kita untuk pergi. Dalam kedahsyatan kasih-Nya, kita dipanggil, ditetapkan, dipilih untuk pergi. Artinya bahwa hidup ini merupakan sebuah pengutusan. Hidup ini merupakan sebuah pengutusan. Kita dipilih, kita dikasihnya dalam rangka pengutusan. Dalam rangka melaksanakan panggilan dan pengutusan kita. Kita diutus supaya kita berbuah. Berbuah melalui hidup, potensi, karunia, talenta. Ada dua macam buah. Kalau kita mengikuti juga pembahasan dari buku Pak Senuman dalam buku Air Hidup, kalau saya menyimak bahwa kalau buah itu dapat saya katakan, ada dua buah. Yaitu buah yang bersifat organis dan buah yang bersifat karismatis.
Buah yang bersifat organis adalah buah Roh Kudus dalam Galatia pasal 5. Kasih, sukacita, tadi sudah saya bahas itu bagaimana kasih. Dan memang itu tidak mungkin kita hasilkan tanpa persekutuan terus-menerus dengan Tuhan. Organis ini adalah hasil persekutuan kita dengan Tuhan. Dan yang kedua adalah buah yang bersifat karismatis. Sesuatu yang Tuhan karuniakan dalam rangka pelayanan, kelengkapan kita dalam rangka pelayanan, karunia, potensi yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu karunia yang bersifat karismatis. Karena itu Paulus dalam Filipi 1 ayat 22a mengatakan, jika aku masih hidup, itu berarti aku bekerja untuk menghasilkan buah. Bekerja menghasilkan buah. Sampai masa tua. Ya, ada nyanyian yang sempat populer, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Nah, itu adalah hidup untuk melayani Tuhan. Ya, memang terkait dengan pelayanan ini memang satu pertanyaan di sini, berapa lama kita hidup? Nah, ini yang kita tidak tahu. Jika aku hidup, aku diberi kesempatan untuk hidup. Tetapi Daud pernah berkata, jarak antara hidup dan mati itu hanya selangkah. Jadi selama ada kesempatan, kita harus menggunakan itu. Saya selalu memaknai usia saya yang sudah 70 lebih, 70 plus 2. Kalau orang 70 Pak Sudomo tentu 70 plus berapa? Karena 70 itu kan ya umur kita 70, kalau kita kuat 80 lebih daripada itu adalah penderitaan. Ya ada min di bawah 70 ya, banyak adik-adik. Tapi kami ini sudah 70 plus itu. Berapa lama kita hidup kita tidak tahu. Tetapi yang kita lihat adalah bahwa ketika Nabi Yesaya menyatakan kepada Hizkia bahwa kamu tidak akan sembuh, kamu akan mati. Dia bergumul dan berdoa. Dan Tuhan menjawab doanya, aku telah mendengar doamu. Dan dia dikasih lagi tambah 15 tahun. Jadi sebenarnya barangkali kita tidak sadar saja, tapi kita semuanya ini adalah orang-orang yang masih diperpanjang umur kita. Termasuk saya sudah pernah hilang 7 menit ya. Tahun 2006 seharusnya saya sudah tidak ada. Dan juga waktu masih kecil ya, memang pernah jatuh di laut itu. Dan itu karena kemurahan Tuhan. Jadi hidup dari anugerah Tuhan. Berapa lama kita tidak tahu. Tapi kita selalu meminta umur yang lanjut. Musa 120 tahun. Tidak boleh dia lihat tanah Kanaan. Walaupun tentu dia kepingin ya. Apa kurangnya dia memimpin bangsa Israel selama 40. Tapi Tuhan bilang sudah sampai di sini. Nah, ini yang harus selalu kita sikapi, menghayati kedahsyatan Tuhan. Apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita melayani selama kita hidup dalam kesementaraan kehidupan kita. Dengan demikian saya telah menyampaikan ada 4 hal yang berhubungan dengan kedahsyatan kasih Allah. Pertama, kasih yang tidak ada taranya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan hidupnya bagi sahabat-sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah dalam kedahsyatannya kita menjadi sahabat. Dalam kedahsyatannya kita dipanggil hidup dalam kasih. Dan dalam kedahsyatan kasihnya kita ditetapkan untuk pergi untuk menghasilkan buah. Melalui firman Tuhan ini saya mengajak kita, mari kita menghayati secara baru kedahsyatan kasih-Nya dalam hidup dan pelayanan kita. Dan kita teruskan ini melalui berbagai aktivitas kehidupan dan pelayanan kita. Jika orang lain juga boleh menikmati kekasih Allah. Dan mereka boleh datang kepada Tuhan. Bahwa pada akhirnya segala sesuatu harus kita persembahkan semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bagi Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya.
Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Saya kembalikan waktunya kepada